kepada Bapak Dr. Munir. Kita mulai saja Pak ya. Silakan Bapak Dr. Zainuddin. Mas Okta. Siapa? Sudah siap Mas Okta ya. Kita Siap, mulai Pak. saja ya sambil menunggu beliaunya selesai. Sholat mungkin sebentar lagi selesai. Biar langsung menyusul aja. Kita mulai. Nggak apa-apa ya Mas Okta ya. Siapa, Pak? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Miftahul Munir, SPhil.I M.Hum, selaku dosen penguji pada sidang tesis siang hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Zainuri yang masih belum hadir dan insya Allah sebentar lagi akan masuk di ruang Zoom ini. Dan yang saya banggakan juga mahasiswa atas nama Okta Afrian Dianto. Okta Afrian Dianto dengan NPM 720810088. Pada siang hari ini Anda akan diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi ujian akhir atau yang kita sebut dengan sidang akhir tesis. Judul yang diangkat saya sebutkan, konsekuensi yuridis dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana ujaran kebencian atau yang kita sebut dengan hate speech. Sebelum dimulai, kita patut bersyukur pada siang hari ini semuanya sehat dan bisa melaksanakan tugas kita di program Pascasarjana untuk mengikuti sidang akhir tesis Saudara Okta Afrian Dianto ini. Saya berharap kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, sesuai dengan harapan dan juga harapan kita semua di program Pascasarjana. Sebelum dimulai, Mas Okta, perlu saya sampaikan aturan dalam ujian tesis sore hari ini tidak lebih sama dengan sesi sebelumnya. Jadi nanti ada sesi presentasi. Sesi presentasi kita berikan kesempatan kurang lebih 10 menit. Ya. Kalau misalnya lebih, tidak boleh banyak-banyak ya. Kita nanti sisakan waktu yang cukup untuk diskusi ya, untuk sesi ujian. Sesi kedua kita masuk ke sesi ujian, sesi munakosyah, ya, sesi diskusi tentang hal-hal yang dianggap penting yang Anda tulis dalam penelitian tesis ini. Dan yang terakhir nanti ada sesi penilaian. Jadi semua penguji akan diberikan kesempatan untuk menilai apakah tesis Anda ini bisa dinyatakan lulus atau tidak. Kalau lulus nilainya berapa, nanti kita usahakan juga sebutkan nilainya. Dan yang terakhir nanti ada sesi penutup. Ucapan selamat kepada Anda ya kalau misalnya Anda dinyatakan lulus ya. Tapi sebelum dimulai, saya juga perlu menyampaikan kepada Anda bahwa ujian tesis pada hari ini adalah tahapan yang paling penting ya dari sekian tahapan yang sudah dilalui. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkannya dengan baik dan saya yakin Anda sudah mempersiapkannya dengan baik. Baiklah, untuk lebih menghemat waktu, kita akan mulai. Tapi sebelum dimulai, saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda dan kita semua untuk berdoa. Semoga ujian kita pada hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang dipanjatkan bisa membantu kita semua untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Kita masuk ke sesi pertama. Sesi pertama, seperti yang saya sampaikan, Anda akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam tulisan tesis yang sudah Anda susun ini. Waktunya 10 menit, Mas Miftah.
Saya harap Anda bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga tersampaikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam tulisan tesis ini. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami akan memaparkan hasil penelitian tesis kami yang berjudul Konsekuensi Yuridis dalam Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Yang pertama, latar belakang. Teknologi informasi sangat menunjang berbagai kehidupan manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal itu tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melakukan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. 1. Menyampaikan pendapat bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai hukuman sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja dalam menyampaikan pendapat, menyuarakan pendapat, memberi masukan dan kritik terhadap suatu objek tertentu akan menimbulkan akibat hukum apabila melampaui batasan-batasan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech. Batasan dalam menyampaikan pendapat ditemukan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan melalui media sosial ini apabila orang yang menyampaikan pendapat tersebut dan menerapkan ujaran kebencian atau hate speech tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Norma samar dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yakni pada klausa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyampaikan informasi. Tanpa hak di sini menimbulkan norma samar yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Menurut teori kepastian hukum Hans Kelsen, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir dan logis. Isu hukum. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksananya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Karena apabila ada frasa orang yang tanpa hak, maka pasti ada orang yang memiliki hak untuk dapat menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa konsekuensi yuridis kesamaran norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian atau speech terhadap kepastian hukum.
Yang kedua, apa landasan normatif dalam mempertanggungjawabkan perbuatan ujaran kebencian atau hate speech jika tidak ada peraturan yang mengatur larangan bagi setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian atau hate speech. Metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah, yang pertama pendekatan perundang-undangan atau status approach, yang kedua pendekatan konseptual atau conceptual approach, yang ketiga pendekatan kasus atau case approach. Sumber bahan hukum, yang pertama bahan hukum primer, yang kedua bahan hukum sekunder. Teknik pengolahan bahan hukum, yang pertama mengidentifikasi fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, penilaian atas isu hukum, menarik kesimpulan, dan preskripsi. Teknik pengumpulan bahan hukum, studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum, analisis pendeskripsian secara deduktif. Konsekuensi yuridis kesamaran norma terhadap kepastian hukum tentang setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lain yang diatur di luar KUHP. Pendefinisian mengenai ujaran kebencian juga tertera dalam Surat Edaran Kapolri nomor SE 06/10/2015 yang mana dijelaskan bahwa ujaran kebencian hate speech berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Selain tindakan melontarkan ujaran kebencian, platform atau website yang digunakan sebagai sarana dan menerapkan atau melakukan ujaran kebencian juga terkena imbas. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian yang mengacu pada ketentuan pasal di KUHP dapat ditemukan juga di dalam pasal 156, pasal 157, pasal 310, dan pasal 311. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/6/2008 dan nomor 2/PUU/7/2009 tindak pidana penghinaan dan penyemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Namun pada konteks ujaran kebencian yang menyerang suku, agama, ras, dan golongan sehingga tidak dapat dikategorikan pada delik aduan, melainkan sudah mengganggu ketertiban umum dan masuk kategori tindak pidana delik umum. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam mempertanggungjawabkan pidana bagi pelaku ujaran kebencian atau hate speech, maka kepastian hukum sudah seharusnya mencakup di dalam setiap pasal yang mengaturnya dan memberikan pemahaman yang tidak menimbulkan multitafsir, sehingga perlu untuk dihindari apabila dalam satu pasal tidak menjumlahkan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian atau speech adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang mengandung muatan ujaran kebencian atau speech sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan. Apabila dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2006, yakni dalam klausul setiap orang dengan sengaja dan tanpa yang terdapat dalam pasal 28 ayat itu Undang ITE nomor 11 tahun 2000 bisa ditafsirkan banyak makna. Makna tersebut dapat memberikan konotasi bahwa penyebaran informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan atau golongan atau sara itu dilakukan oleh pihak atau oknum yang memiliki hak dan atau memiliki otoritas terhadap informasi tersebut. Misalkan oknum penyidik, maka itu bukan suatu perbuatan melanggar hukum karena informasi yang mengandung muatan ujaran kebencian atau permusuhan dan sara itu dilakukan oleh pihak yang memiliki hak. Namun konteksnya di sini tidak hanya pada itu, melainkan pada isi atau konten dari sebuah video atau tulisan. Kepastian hukum dalam klausul setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 justru tidak memberikan kepastian hukum karena pada konteks ini ada yang memiliki hak dan ada yang tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi tersebut. Informasi yang mengandung muatan ujaran kebencian. Oleh karena adanya kondisi multitafsir dari klausul pasal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berpotensi pada banyaknya pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana karena berkaitan dengan teori kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori membayangkan. Maka dari sini dapat diketahui bahwa tidak terdapat landasan hukum yang memberikan pendefinisian secara material sehingga menyebabkan seseorang memiliki hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Sebab berdasarkan teori kepastian hukum
Han Kelsen tidak membenarkan norma hukum yang dilarang, tetapi menjadi bagian dalam suatu aturan karena secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau multitafsir. Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari kesamaran norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ini adalah tidak tercapainya kepastian hukum akan bahayanya ujian kebencian terhadap perlindungan HAM sehingga menimbulkan kekacauan hukum. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak orang juga menciptakan ketitipan kepada masyarakat untuk tidak melakukan dan menunjukkan informasi yang mengandung muatan ujaran kebencian. Pengaturan mengenai ujaran kebencian di Indonesia selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian dituangkan dalam pasal yang mana penjabarannya tertuang dalam pasal 4 huruf B, yaitu menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan. Pertama, membuat tulisan atau gambar untuk ditempelkan atau disebarluaskan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh atau dibaca orang lain. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat yang dapat didengar orang lain. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat yang dapat dibaca oleh orang lain. Atau melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech dalam diskursus HAM singgung ujaran kebencian dalam kerangka HAM berada pada 3 komponen utama, yakni kebebasan dalam memeluk suatu agama atau keyakinan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan perlindungan terhadap ras dan etnik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hak tersebut dalam kehidupan umat manusia. Undang-undang telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Selain itu, perbuatan ini juga berpotensi terhadap stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara. Landasan normatif dalam mempertanggungjawabkan perbuatan ujaran kebencian bagi setiap orang yang memiliki hak. Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut. 1. Ada tindakan oleh si pelaku. 2. Memenuhi unsur-unsur delik dalam undang-undang. 3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful. Yang 4, pelakunya bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali mengacu pada ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam pasal 28 ayat 2 yaitu 1. Kesalahan dengan sengaja, 2. Melawan hukum tanpa hak, 3. Perbuatan menyebarkan objek informasi, yang kelima tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pelaku dapat dikatakan bersalah apabila tidak ada alasan pemaaf dan juga tidak ada alasan pembenar kesengajaan. Dimasukkan di sini apabila menghendaki dan juga menginsafi untuk dapat terjadinya perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan bahwa kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsafi tersebut apabila seorang telah melakukan suatu tindakan dan tindakan itu dapat mengakibatkan atau menimbulkan perbuatan yang dapat melanggar hak orang lain. Berkenaan dengan pendefinisian kesengajaan, ada 2 teori tentang kesengajaan dalam hukum pidana. Teori tersebut yakni teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, seseorang dapat dianggap sengaja melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana apabila seorang tersebut menghendaki perbuatan tersebut dilakukan. Teori membayangkan atau teori pengetahuan adalah seseorang dapat dikatakan sengaja apabila seseorang dalam benaknya telah membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Perbuatan ujaran kebencian atau hate speech bagi setiap orang yang terdapat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE pada kesimpulannya tidak memberikan pernyataan tegas bahwa
Perbuatan tersebut juga dilarang bagi orang yang mempunyai hak untuk menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian, sehingga landasan normatif yang digunakan jika tidak ada aturan yang mengatur larangan bagi setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian atau hate speech dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah melalui konstruksi hukum, menggunakan penafsiran hukum oleh hakim yang berdasarkan pada logika berpikir hukum yang rasional serta mengacu pada logika hukum prinsipum eksklusi terti bahwa harus ada pernyataan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut salah atau tidak. Logika berpikir hukum menggunakan prinsipum eksklusi terti, yakni prinsip penyisian jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga atau pilihan ketiga apabila sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah, artinya jalan tengah tersebut dimaknai bahwa tidak dapat menjadi benar dari kedua jalan tersebut. Kesimpulan. Yang pertama, konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari kesamaran norma pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE adalah tidak tercapainya kepastian hukum akan bahaya ujaran kebencian atau hate terhadap perlindungan HAM sehingga menimbulkan kekacauan hukum, dan akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum. Di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang banyak, juga menciptakan ketitipan bagi masyarakat untuk tidak melakukan dan menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech. Yang kedua, landasan normatif yang digunakan jika tidak ada aturan yang mengatur larangan bagi setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian dalam hal pertanggungjawaban hukumnya adalah melalui konstruksi hukum, menggunakan penafsiran hukum oleh hakim yang berdasarkan pada logika berpikir hukum yang rasional, mengacu pada logika prinsipum eksklusi terti, harus ada pernyataan yang menyatakan perbuatan tersebut salah atau tidak dan dilarang atau tidak. Sekian, Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Saudara Okta Afriansdianto sudah melaksanakan tugasnya yang pertama dengan baik. Waktu yang disiapkan 10 menit, lebih sedikit tidak apa-apa karena cukup banyak pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam hasil penelitian tesisnya ini. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Zainuri selaku dosen penguji 3 dalam sidang tesis Saudara Okta Afriansdianto pada siang hari ini. Selamat sore Pak Dr. Zainuri. Pak Dr. Zainuri sudah gabung? Mbak Evi? Ya Pak, sudah bergabung Pak Zainuri, tapi sepertinya masih belum dihidupkan ini mic-nya Pak. Oh, ya sudah, yang penting beliau sudah gabung ya. Pak, sudah bergabung Pak. Baik, kita akan segera masuk ke sesi 2, Mas Okta. Pada sesi 2 ini akan berlangsung ujian. Jadi yang namanya ujian, perlu saya ingatkan, itu ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan berarti harus ada jawaban. Walaupun saya tahu juga nanti akan ada konfirmasi-konfirmasi, tapi tetap harus dijawab. Paham, Mas Okta ya? Ya, Bapak. Ya. Jadi karena ini sesi ujian, jadi pasti terjadi yang namanya jawab pertanyaan dan kemudian jawaban ya. Baik, mengawali sesi 2, sesi ujian pada sore hari ini, saya akan menggunakan hak saya sebagai penguji 1 untuk mengawali sesi ujian pada sore hari ini. Saya ingin bertanya hal-hal yang sifatnya mendasar saja, Mas Okta, dan sudah Anda tulis di sini. Ya. Tinggal Anda bisa nggak menguasai apa yang Anda tulis sendiri itu. Ya. Yang pertama, mungkin ini sifatnya konfirmasi ya. Yang pertama, yang dimaksud hate speech dalam penelitian tesis ini, apakah hanya termasuk yang dilakukan di dunia elektronik?
head speech yang ditulis di dalam penelitian ini, apakah ruang lingkupnya hanya yang dilakukan di dunia elektronik? Silakan dijawab. Ya, Bapak. Mohon izin Bapak untuk mengacu pada pasal yang kami ambil, pasal 28 itu fokus pada itu juga transaksi elektroniknya Pak. Kalau mengacu dalam pasal 28, tapi tidak sampai di situ Pak, juga di sini ada kaitannya dengan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bapak. Demikian Bapak. Ya. Itu maksud saya. Jadi itu penting saya tanyakan. Jadi yang dimaksud head speech di dalam penelitian tesis ini itu mencakup dua. Pertama, yang itu dilakukan di dalam transaksi elektronik dengan begitu menggunakan Undang-Undang ITE, ya kan? Yang kedua dimungkinkan juga head speech di dalam penelitian ini juga dilakukan di luar transaksi elektronik. Makanya menggunakan pasal-pasal di luar Undang-Undang ITE, menggunakan KUHP. Siap Bapak. Betul nggak ya? Betul nggak apa yang saya sampaikan ini? Siap Bapak, betul Bapak. Itu konfirmasi pertama. Itu penting Mas sampai jadi pegangan itu. Siap. Kemudian yang kedua, menjadi penting juga dijadikan dasar pemahaman tentang unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif dalam tindak pidana ujaran kebencian head speech sebagaimana diatur dalam pasal 28. Coba Anda sebutkan, mungkin jadi patokan ya. Patokan untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat dikatakan head speech yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 28 atau ini tidak memenuhi unsur-unsurnya. Coba disebutkan unsur-unsurnya di sini supaya para penguji tahu, dan ini menjadi pedoman untuk analisisnya. Unsurnya apa saja? Ini Pak, unsur-unsurnya yang pertama terjadi kesalahan dengan sengaja, yang kedua melawan hukum tanpa hak, yang ketiga perbuatan menyebarkan, yang keempat objek atau informasi, yang kelima tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, Bapak. Itu unsur-unsurnya ya, supaya dapat sebuah perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana hate speech. Itu harus memenuhi unsur-unsur itu kan? Ya Pak. Nah, mengacu. Pertanyaan saya, ini pertanyaan mudah juga. Kalau misalnya ada perbuatan tentang ujaran dari seseorang tidak memenuhi unsur-unsur itu, bisa nggak dijerat dengan pasal yang sama? Tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ada satu atau dua yang tidak terpenuhi misalnya. Jika tidak memenuhi unsur, Pak, tidak memenuhi unsur, berarti tidak memenuhi dalam pasal 28 ayat 2 yang kami ambil di sini, Bapak. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa dijerat dengan menggunakan pasal 28 itu ya, kalau unsur-unsur tidak terpenuhi ya. Tapi juga bisa menggunakan kitab undang-undang, Bapak. Kitab undang-undang KUHP pidana, Bapak. Jika ada kaitannya, Bapak. Ya, itu penting juga dipertegas di sini. Jadi, sebuah perbuatan dapat dijerat dengan menggunakan pasal 28 ya, Undang-Undang ITE itu manakala terpenuhi unsur-unsur yang disebutkan tadi. Ya, Bapak. Ya kan? Kalau tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ya itu dimungkinkan dijerat dengan menggunakan pasal-pasal di luar Undang-Undang ITE, pasal KUHP gitu maksudnya kan? Ya, Bapak. Betul ya? Siap, Bapak. Betul, baik. Itu konfirmasi kedua. Kemudian yang ketiga, Anda mempermasalahkan diksi dengan hak, dengan tanpa hak. Betul ya? Ya, Bapak.
Jadi Anda tadi banyak sekali menyinggung tentang diksi atau kata dengan tanpa hak, dan itu dianggap sebagai bentuk kesamaran norma. Betul ya? Siapa, Pak? Baik. Sekarang Anda jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan tanpa hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak itu seperti apa? Kalau yang dengan hak, dengan hak itu kan itu yang samar kan, karena tidak diatur. Kalau yang dengan tanpa hak itu kan eksplisit disebutkan. Itu maksudnya apa dengan tanpa hak itu? Dengan tanpa hak di sini, menurut kami, Pak, menurut teori Hankensen, menimbulkan tidak kepastian hukum, Pak, secara normatif. Karena jika suatu peraturan, bukan mas, begini maksud saya, kalimat atau kata dengan tanpa hak itu kan eksplisit, tertulis jelas di dalam pasal 28, iya kan? siapa, Pak? Betul nggak? Jadi Siapa, Pak? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, dan tanpa hak itu kan ditulis jelas kan? Berarti itu kan sudah menjamin kepastian hukum. Artinya kata tanpa hak itu tertulis jelas dan itu menjamin kepastian hukum. Yang tidak jelas kepastian hukumnya itu yang dengan hak. Iya kan? Betul nggak? Siapa, Pak? Nah, sampean jangan bingung dengan apa yang Anda tulis sendiri. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang tidak pasti itu artinya yang Anda sebut tidak terjadi ketidakpastian hukum itu ketika ada pihak yang dengan hak, gitu loh kan, menyebarkan informasi. Itu yang ketidakpastian hukum. Sekarang ini dia tanpa hak. Nah, kalau tanpa hak menyebarkan informasi itu ada kepastian hukumnya karena itu tertulis jelas di dalam pasal itu. Nah, sekarang supaya ada perbedaan harus ada penjelasan, Mas Okta. Apa yang dimaksud dengan tanpa hak itu? Tanpa hak menyebarkan informasi misalnya. Apa itu maksudnya gimana tuh? Konsepnya gimana itu? Mungkin contohnya seperti ini, Bapak. Misalnya terjadi suatu kasus seperti yang terjadi di saat yang sempat viral itu, seperti kasus Bapak Edi Mulyadi yang pembentukan IKN itu kan menyebarkan kebencian, berkaitan dengan SARA. Nah, di situ misalnya kami selaku polisi, Pak, itu dari kasus itu, jadi setelah Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memberikan informasi, Pak, kepada masyarakat bahwa apa yang dikatakan Bapak Edi Mulyadi itu mengandung unsur SARA. Jadi berkaitan dengan itu, jadi yang berhak itu misalnya seperti contohnya penyidik itu, Pak, menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan ujaran kebencian itu, Pak. Tapi di sini di pasal 28 ini tidak serta-merta seperti itu, Bapak. Jadi jika berkaitan dengan pasal 28 ayat 2 ini, Pak, berkaitan dengan SARA ini, jadi menurut kami yang orang yang berhak atau tidak tanpa hak atau memiliki hak ini tidak boleh, Bapak, tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian. Jadi menyebabkan kegaduhan dan mengganggu keamanan di masyarakat kita, Bapak. Ya, baik, itu jawabannya sampean ya, begitu ya. Ya, Bapak. Jadi begini, Mas, untuk menentukan apakah seseorang itu berhak ataukah seseorang itu tanpa hak, itu dasarnya apa? Itu dasarnya undang-undang.
Jadi Anda berhak menyebarkan atau Anda tidak berhak menyebarkan itu dasarnya undang-undang. Itu. Ya, salah satunya loh Mas, salah satunya. Seperti Anda polisi misalnya menyampaikan informasi, ya itu kan ada dasarnya. Undang-undang menyampaikan informasi itu kan ada dasarnya. Seorang hakim menyebarkan informasi tentang putusannya, itu kan ada dasarnya. Iya kan? Dia berhak menyampaikan informasi karena ada dasar undang-undangnya. Iya kan? Nah, menurut saya juga sama. Orang dinyatakan tidak berhak menyampaikan informasi, ya, itu juga harus ada dasarnya. Nah, saya pengen kajian Anda juga masuk di situ. Ya. Jadi bukan pakai asumsi apalagi misalnya asumsi polisi misalnya, wah ini tanpa hak, wah ini harus diproses misalnya ya. Kita nggak bisa begitu. Jadi walaupun diperbolehkan pakai interpretasi, ya, karena memang di sini kan Anda tadi bilang ini terjadi norma samar, jadi akhirnya pakai interpretasi kan, pakai penafsiran hukum. Tapi tetap saja menurut saya yang harus diutamakan adalah dasar undang-undangnya dulu. Sebelum Anda melakukan penafsiran hukum, harus dipastikan dulu undang-undangnya mengatur enggak. Iya kan? Jelas tidak? Iya kan? Kalau sudah dipastikan tidak jelas, tidak diatur, baru Anda menggunakan metode penafsiran. Dan metode penafsiran itu, Mas, tidak hanya menggunakan metode penafsiran otentik, tapi juga harus lihat secara sosiologis. Itu kan ada metode penafsiran otentik gramatikal, menggunakan gramatikal artinya metode penafsirannya fokus kepada aturan-aturan kalimatnya, gramatikalnya. Ya, diteliti, dilihat ini menunjukkan ujian kebencian atau tidak. Yang kedua, penafsiran secara sosiologis. Artinya apa? Yang diucapkan itu benar-benar terbukti menimbulkan kebencian tidak? Iya kan? Betul-betul menimbulkan kebencian tidak? Kalau cuma opini saja, apakah itu bisa? Itu kan? Itu maksud saya. Paham Mas Okta ya? Ya Bapak. Ya. Oke, jadi Anda harus memperjelas di situ. Yang dimaksud dengan tanpa hak itu seperti apa? Ya. Dengan hak itu seperti apa? Baik itu. Kemudian berikutnya Mas Okta. Ada tidak kasus? Ini kan salah satunya menggunakan pendekatan kasus ya. Ya Bapak. Nah, ada tidak kasus? Ada kasus itu ada pihak yang dengan sengaja, tapi dia berhak menyampaikan informasi. Tapi informasi itu ternyata menimbulkan permusuhan dan kebencian. Itu diproses secara hukum. Itu ada nggak kasusnya yang seperti itu? Mohon izin Bapak, kalau mengacu dalam pasal 28 ayat 2 ini Pak, berkaitan dengan hate speech Pak, atau berkaitan dengan SARA ini, jadi berkaitan dengan kasus SARA, meskipun ada orang yang berhak atau tidak berhak, jadi bisa dapat diproses Bapak, karena bukan merupakan delik aduan Pak, seperti yang tadi saya sebutkan, merupakan delik umum, karena berkaitan dengan speed yang kami sampaikan tadi itu Pak. Berarti ada kasusnya itu ya? Maksudnya ada nggak kasus itu? Seseorang dengan sengaja dan berhak loh menyampaikan informasi itu, tapi ternyata itu menimbulkan permusuhan dan kebencian, itu kemudian tetap dijerat, diproses secara hukum. Itu ada nggak kasusnya yang seperti itu? Tidak ada Bapak. Kalau berhak itu tidak ada Bapak. Tidak ada Bapak. Tidak ada. Siap. Tidak ada. Belum ada ya. Tetapi di dalam penelitian tesis ini tetap itu bisa diproses secara hukum ya. Siap Bapak. Oke, itu poinnya juga.
Artinya Anda memberikan temuan, ya, memberikan temuan bahwa walaupun belum ada kasusnya ya, Siap, Bapak. tapi kalau itu menimbulkan permusuhan dan kebencian, walaupun dia berhak menyampaikan informasi itu tetap bisa diproses ya secara hukum ya. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Nah, ya itu maksud saya temuannya di dalam tesis itu, tesis ini salah satunya itu. Siap, Ya, Bapak. dicatat itu Mas. Siap. Itu tidak banyak yang paham tentang itu. Yang terakhir, Anda tadi mengatakan kasusnya Deddy Mulyadi itu dianggap delik umum. Betul enggak? Siap, Bapak. Karena disebutkan di sini, Bapak, misalnya pasal 28 ini yang berkaitan dengan SARA ini, Pak, bukan lagi delik aduan lagi, Pak, melainkan delik umum. Kecuali contohnya pasal 27 di sini pencemaran nama baik. Mas, sebentar Mas, saya fokus ke pasal 28. Kalau di pasal 2, kalau pencemaran nama baik itu delik aduan. Yang pasal pencemaran nama baik KUHP itu delik aduan, Mas. Kalau di pasal 58, nah di pasal 58 ini akan jadi temuan sampean. Sampean berani loh tadi mengklaim bahwa ini masuk delik umum. Walaupun tidak ada yang mengadukan, tetap bisa diproses. Sampean kan bilang itu tadi. Siap, Bapak. Benar? Siap, Bapak. Iya kan? Siap, Bapak. Nah, kasusnya Deddy Mulyadi itu kan dilaporkan, Mas. Ada pihak yang melaporkan. Ada pihak yang mengadukan. Iya kan? Siap, Bapak. Jadi kalau berkaitan dengan ujaran kebencian, Bapak, di kepolisian misalnya tidak ada pengaduan, tapi itu bisa membuat resah di masyarakat. Jadi polisi bisa langsung bertindak, Bapak. Bisa bertindak menangani kasus tersebut, Bapak. Ya, baik, itu sudah cukup jawabannya ya. Saya kira itu sekedar apa yang bisa saya ujikan pada sore hari ini mengawali sesi kedua, sesi ujian. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir untuk juga menggunakan haknya menguji saudara Okta. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Zainuddin. Selamat kepada Mas Okta. Karena ini yang kemudian selalu yang disebutkan tadi mengenai Undang-Undang UU ITE, salah satunya adalah yang berupa tulisan, suara, gambar, foto elektronik, surat elektronik, telegram, kemudian telekopi dan sebagainya, seperti tadi yang sempat ditanyakan Bapak Dr. Zainuddin. Karena deliknya yang kemudian disebut kekaburan tentang pasal 28 menyebutkan tanpa hak, apakah ada yang berhak? Saya ingin menanyakan sama Mas Okta, wartawan itu punya hak tidak? Kalau kemudian tadi disebutkan bahwa semua tidak punya hak, tapi wartawan itu punya hak undang-undang loh. Siap, Bapak. Gimana Mas Okta? Atau jangan-jangan delik di sini yang sempat ditanyakan Pak Zainuddin tadi itu salah satu pengecualiannya adalah wartawan misalnya. Silakan Mas Okta ditanggapi dulu. Siap, Bapak. Mohon izin untuk wartawan itu kan memberikan informasi, Pak, memberikan informasi. Bukan menyebarkan, Pak. Bukan konteksnya di sini memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui yang saat ini terjadi, Pak. Tapi kalau wartawan misalnya memberikan masalah ujaran kebencian, ya tetap tidak boleh, Bapak. Menginformasikan hal-hal yang menyulut kebencian, provokasi dan lain-lain. Salah satunya kan itu yang disebut dalam pasal 28 itu. Kira-kira gimana, Mas Okta? Menurut kami tetap tidak boleh, Bapak. Karena
imbasnya berkaitan dengan ujaran kebencian ini cukup fatal, Bapak. Jadi menurut kami tetap tidak boleh jika berkaitan dengan ujaran kebencian atau sara, Bapak. Menurut pendapat kami, Bapak. Oke, siap. Terima kasih Mas Okta. Kemudian secara semiotik, tanpa hak itu kemudian diartikan berarti sama sekali tidak ada hak bagi siapapun. Begitu Mas Okta. Siapa, Pak? Berarti ada redaksi yang kemudian harusnya berubah. Setiap orang tidak punya hak untuk menyebarkan di UU nomor 19 tahun 16, berarti seperti itu. Tidak harus ada narasi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Karena di sini kalau kemudian untuk tafsirnya banyak sekali. Tafsirnya banyak sekali. Kira-kira Mas Okta di nomor UU nomor 19 tahun 16 ini menurut Mas Okta redaksinya bagaimana kira-kira? Apa saja yang mungkin dibuang? Coba dilihat UU nomor 16 itu, nomor 19 maksud saya. Halo, Mas Okta. Siapa, Pak? Gimana? Ya, menurut kami harus diubah, Bapak, redaksinya. Jadi biar tidak menimbulkan multitafsir di sini, Bapak. Jadi orang yang berhak ataupun tanpa hak, jadi tidak bisa menyebarkan ini, Pak, informasi yang berkaitan dengan sara ini, Pak. Gimana redaksinya, Mas Okta, kira-kira? Yang di sini kan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, Bapak. Oke. Redaksinya menurut Mas Okta yang tidak multitafsir, yang tidak kemudian merasa bahwa karena redaksinya yang pertama itu sepertinya ada orang yang berhak. Kemudian maksud saya pertanyaan saya tadi, redaksi menurut Mas Okta supaya kemudian lugas dan tegas redaksi pasal ini seperti apa kira-kira Mas Okta? Menurut saya ya setiap orang dengan sengaja baik memiliki hak maupun tidak memiliki hak menyebarkan informasi yang ditujukan individu atau individu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok atau masyarakat tertentu, agama, ras, dan antar golongan. Jadi menurut saya di sini dihilangkan, Pak, baik tanpa hak maupun hak gitu, Pak. Ya, kira-kira redaksinya bagaimana? Boleh nggak seperti ini redaksinya? Misalnya ya, setiap orang tidak mempunyai hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Bisa nggak seperti ini? Setiap orang tidak mempunyai hak
menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kira-kira seperti itu mungkin? Ya Bapak, Okta? bisa Bapak, bisa Bapak. Bisa ya? Siap. Bisa nggak itu dicari di dalam pasal-pasal yang lain? Di KUHP misalnya. Pendukungnya maksud saya. Ada Bapak pendukungnya Oke. dalam KUHP Bapak. Oke, saya berharap untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 ini, coba dianalisa atau dikaji ke arah sana dengan pendukung pasal-pasal atau undang-undang yang lain misalnya. Bisa ya? Siap Bapak, bisa Bapak. Bisa. Siap. Redaksinya tapi disebutkan ya. Siap Bapak. Bahwa ada kompilasi pendukung dari pasal-pasal atau apa, misalnya undang-undang atau pasal apa, untuk menguatkan bahwa redaksi redaksi UU saya lupa tadi. Undang-undang ITE-nya Pak, pasal 28. Ya, itu kurang memberikan salah satunya ya dalam tanda petik kepastian hukum karena kelugasan dan ketegasan kalimat tersebut bisa menimbulkan multitafsir, misalnya seperti itu. Misalnya. Siap Bapak. Oke ya, seperti itu ya. Siap Bapak. Oke, siap. Terima kasih Mas Okta. Siap Bapak. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Bapak Dr. Muhammad Sinuddin. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah juga menyampaikan beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat penting, Mas Okta. Tadi ada beberapa hal yang menurut saya perlu dijadikan pedoman untuk revisi ya, Mas Okta ya. Ya Bapak. Saya nggak nyangka jujur yang disampaikan Bapak Dr. Miftahul Munir itu, saya kira catatannya sangat bagus tuh. Jadi Anda diminta bisa sampai mengusulkan redaksi ya kan, sekiranya bisa keluar dari ketidakpastian hukum itu gitu loh, ya kan? Ya, Bapak. Itu bagus Mas Okta. Kalau misalnya ini bisa direvisi sampai Anda punya usulan redaksi yang bisa membantu memperjelas kesamaran normanya itu bagus menurut saya. Ya. Ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Miftahul Munir. Jadi diskusinya sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh beliau ini ya. Baik, berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada penguji 3 yang terhormat Bapak Dr. Zainuri, SHMH. Monggo Bapak Dr. Zainuri. Pak Zainuri. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zainuddin. Bisa dengar suara saya ya? Ya Bapak. Bisa. Karena ini sedikit flu ini ya, sedikit flu pilek ini. Nah, pada kesempatan ini, pertama saya mengucapkan selamat kepada saudara Okta ya, yang sampai kepada tahapan ini ya, tahapan ujian tesis pada siang ini. Yang saya hormati juga para penguji ya, ada Bapak Zainuddin dan Bapak Miftahul Munir ya.
Mohon maaf tadi sedikit terlambat tadi masuk di ruang Zoom karena ada beberapa hal yang harus dilayani di Fakultas Hukum. Langsung saja karena saya ada kesempatan juga untuk ini ya, untuk mengajukan konfirmasi ataupun pertanyaan kepada saudara Okta ya. Nah, pertama dari kesimpulan ya. Kesimpulan saran. Bisa dengar suara saya Mas ya? Ya, Bapak. Ya. Dari saran yang diajukan di sini, ini kan penelitiannya adalah penelitian normatif gitu ya. Ya, Bapak. Nah, ini kesimpulannya termasuk sarannya. Sarannya ini ada enggak dari saudara Okta untuk ke depan terkait dengan pengaturannya pasal yang dimaksud, ada tawaran redaksi enggak? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Miftahul Munir. Nah, kalau saya baca di dalam saran ini belum mengarah kepada ini, belum mengarah kepada sesuai dengan porsi penelitiannya, penelitian normatif. Tentunya ada saran yang menyangkut masalah perubahan ke depan memang itu perlu seperti apa gitu. Ini belum muncul sarannya di sini ini. Ini sarannya tidak ada ini ya, cuman apa ini bagi lembaga pemerintah, bagi kepolisian. Tetapi tawarannya ini harus ada tawaran dari saudara Okta, itu harus ada apa itu tawaran redaksionalnya itu. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Pak Miftahul Munir. Nah, yang kedua, ini merupakan penelitian normatif kan gitu ya. Ya, Bapak. Nah, karena ini penelitian normatif, apa perlunya saudara menggunakan pendekatan kasus gitu? Mohon izin Bapak. Mengapa kami menggunakan pendekatan kasus untuk menguatkan Bapak, menguatkan dari kedua konsep yang pertama dan kedua menurut kami Bapak. Jadi kami menggunakan pendekatan kasus Bapak. Menguatkan ya, untuk menguatkan. Siap Bapak. Apakah kalau misal ya, kalau misal tidak menggunakan pendekatan kasus, apakah tidak kuat? Bisa juga Bapak, cuma jadi menurut pendapat kami biar lebih mengena gitu Bapak, maksud kami gitu Bapak. Ya, tapi begini juga harus diingat. Ya, Bapak. Di dalam penelitian hukum, kalau misalnya itu penelitiannya memang normatif, fungsi dari pendekatan kasus itu nanti di mana digunakannya dalam menganalisis itu. Di mana? Dia kan harus digunakan kalau misalnya digunakan, tetapi alangkah baiknya memang tidak perlu pendekatan kasus gitu. Kalau hanya memotret kasus itu nggak ada masalah, tapi kalau pendekatan kasus ini yang kadang-kadang sedikit menjadi persoalan juga gitu. Makanya pertanyaan saya, apakah dengan tidak menggunakan pendekatan kasus menjadi tidak kuat misalnya gitu? Nah, itu harus dipahami juga. Ya, Bapak. Ya. Nah, terus dengan pendekatan kasus ini digunakan dalam menganalisis yang mana ini? Baik Bapak, menurut pendekatan kasus ini kan berkaitan dengan yang kami ambil di pasal 28 itu Bapak. Jadi kami mengambil contoh kasus yang Edi Mulyadi itu Bapak, yang masalah pembentukan IKN itu Bapak. Jadi ya. Biar ada gambaran gitu Pak, maksud kami Pak, ada gambaran berkaitan dengan pasal tersebut yang kami dianggap norma samar itu Bapak. Ya. Nah, kasus itu dijadikan bagian dari analisa atau kajian di rumusan masalah yang mana?
ini kan ada dua rumusan masalah ya, 1 dan 2. Nah, dengan pendekatan kasus itu digunakan di rumusan masalah yang keberapa itu? Kalau yang pendekatan kasus yang kami itu Pak berkaitan semua Pak di rumusan masalah pertama ataupun kedua Pak. Berkaitan semua? Siap Bapak. Karena berkaitan dengan ujaran kebencian Bapak. Ya. Tetapi di dalam pembahasannya saya tidak menemukan gitu. Di mana gitu? Di mana di pembahasannya yang terkait dengan analisa atau kajian dengan menggunakan pendekatan kasus ini mana? Ini saya baca nih enggak ada di sini nih. Ya Bapak. Ini tidak ada di pembahasan ini. Justru ini saudara ada kalimat mengenai apa penegakan penerapan undang-undang. Nah ini maksudnya kalau penerapan undang-undang ini kan sudah di luar penelitian normatif ini. Apa itu yang dimaksud itu? Gimana? Coba saya sedikit agak bingung juga ini membaca antara substansi dengan rumusan masalah dan judulnya ini. Ini judul juga. Judulnya ini mempertanggungjawabkan. Gimana maksudnya ini? Apa bedanya tanggung jawab dengan mempertanggungjawabkan? Coba gimana, saya minta penjelasan saja kepada saudara saya. Ya gimana Okta? Ya kasus ini hanya untuk itu Pak, untuk hanya menguatkan itu Pak, bukan bukan hanya maksudnya semata-mata kasus ini menjadi fokus penelitian kami Pak, hanya untuk menguatkan saja dari konsep pertama dan konsep kedua Pak. Menurut kami seperti itu Bapak. Nah sekarang beralih kepada ini ya, judul. Judulnya ini menggunakan bahasa mempertanggungjawabkan. Ini apa maksudnya? Pengertian mempertanggungjawabkan. Karena di dalam hukum itu ada pertanggungjawaban, ada tanggung jawab, dan juga ada tanggung gugat. Nah, kalau mempertanggungjawabkan ini apa? Ya gimana Okta? Siapa Pak? Mempertanggungjawabkan ya maksudnya di sini Pak berkaitan dengan yang ujaran kebencian ini Pak. Berkaitan tindak pidana ujaran kebencian. Mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatan oleh seseorang tersebut atau person itu Pak. Nah, di dalam hukum pidana itu yang ada itu tanggung jawab ya. Siap. Kalau ini menggunakan mempertanggungjawabkan, gimana nanti dengan teori tanggung jawab misalnya? Ini persoalan bahasa, tapi ketika bicara persoalan bahasa juga berubah makna gitu. Siapa Pak? Nah, makanya saya perlu minta klarifikasi kepada saudara karena saya sendiri nih sedikit bingung juga membaca dan melihat isinya dengan judul konsekuensi yuridis dalam mempertanggungjawabkan. Nah, ini coba ini gimana? Ini perlu diperjelas ini. Siapa Pak? Ya. Siapa gimana? Pak? Ada enggak klarifikasi dari saudara?
kami perbaiki Bapak. Nah, iya, ya memang intinya ya diperbaiki, tapi saya minta klarifikasinya gitu. Kalau masalah revisi ya tentu revisi gitu. Ya Bapak. Nah, ini kan saudara nulis ini, maka saudara juga yang bisa mempertanggungjawabkan gitu ya, mempertanggungjawabkan. Nah, ini penting, apalagi judulnya ini kan sesuatu yang ada di luar, dilihat langsung ini. Siap Bapak. Ya, bisa enggak, Okta? Hah? Ya, oke. Kalau nggak sudah pending PR dari saya ya. Siap Bapak. PR gitu. Paling tidak itu harus dipertegas lagi. Siap Bapak. Nah, di sini kalau saya baca ada beberapa bahan hukum ya, diantaranya di dalam bahan hukum ini ada yang ini sebentar ya, saya cek lagi. Halaman 17. Nah, di halaman 17 ini banyak sekali bahan hukum primer, termasuk undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini apa korelasinya ini dengan tulisan saudara? Ya Bapak, di Undang-Undang Nomor 9 ini Pak, kan di setiap manusia bebas mendapatkan hak menyampaikan pendapat di muka umum, tapi juga ada batasan-batasannya Bapak. Demikian Bapak yang maksud kami. Ya. Jadi korelasinya apa? Korelasinya dengan tulisan ini apa? Berkaitan dengan pasal 28-nya Pak. Jadi tidak sebebas-bebasnya Pak. Jadi ada batasannya Bapak. Ada batasan di situ Bapak. Nah, terus ini juga ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik sosial. Ini korelasinya apa juga? Dan saya baca di dalam pembahasan ini tidak pernah dikupas sama sekali gitu. Gimana ini? Saya Bapak di perkap ini Bapak juga ada kaitannya berkaitan dengan SARA Bapak, penanganan konflik sosial. Jadi makanya kami masukkan di situ Bapak. Ya, tapi kalau saya perhatikan di pembahasan tidak mengupas sama sekali. Oh, siapa Pak? Nah, ini punya bahan tapi tidak digunakan. Kan mau bedir juga ini. Siapa Pak? Nah, selain itu ada surat edaran Kapolri nomor sekian 2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Nah, ini diperlukan di mana ini dalam membahasnya ini? Ya Pak, di surat edaran Kapolri itu Pak menjelaskan bahwa berkaitan dengan ujaran kebencian itu kan mengacu pada pasal 28 ayat 2 ini Bapak. Jadi mengacu, nah, jika tidak ada di pasal 28 itu, jadi juga bisa menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bapak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siap, ini Bapak. sudah terekod enggak di dalam pembahasan? Sudah Bapak, sudah ada Bapak. Kalau yang di halaman berapa? Nah, ini catatan dari saya. Jadi apa yang ada di dalam bahan hukum primer, kalau misalnya itu memang itu dibutuhkan, ya silakan dijadikan bahan
di dalam menganalisis persoalan yang diusung di dalam tulisan ini. Bukan hanya dipajang saja gitu. Ini kan tidak ada anunya ini apa. Nah, berikutnya ini kan anunya pasal 28 ya. Siap Bapak, pasal 28 ayat 2 Bapak. Ya. Apa isi dari pasal 28 ayat 2 itu? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, Bapak. Itu diantaranya frasenya itu adalah menyebarkan ya, tanpa Siap. hak ya. Siap Bapak. Siap Bapak. Menyebarkan tanpa hak. Nah, bagaimana dengan pasal 27 itu? Sudah baca pasal 27 ya? Siap Bapak. Siap Pasal Bapak. 27, pasal 27. Pasal 27 yang ada 4 Bapak. Pasal 1 ayat 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Bapak. Ya. Itu kan tidak setiap orang boleh menyebarkan kan ya? Siap Bapak. Ya. Ini saya menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, Pak Miftahul Munir tadi. Bagaimana dengan berkembangnya media sosial saat ini? Apakah itu melalui WA atau melalui Instagram dan lain sebagainya? Apakah itu masuk orang yang juga melakukan penyebaran ujaran kebencian? Tergantung isi Pak, isi konten yang disebarkan Bapak. Ya iya, isi kontennya itu ya sama dengan yang orang yang pertama kali menyampaikan, sama. Tidak ada tambahan dan tidak ada yang dikurangi. Apakah orang yang melakukan penyebaran seperti itu masuk dalam hal tindak pidana? Masuk Bapak. Masuk Bapak. Masuk. Masuk Bapak. Oh, berarti kalau itu masuk, berarti mayoritas orang di Indonesia ini kena pasal ini. Siap Bapak. Masuk. Masuk Bapak. Karena konteksnya yang kami kupas itu kan berkaitan dengan sara Bapak. Jadi kalau pasal 27 itu Pak, kalau pasal 27 itu konteksnya ini pencemaran nama baik, kesusilaan, perjudian atau pengancaman Bapak. Jadi beda Bapak yang antara pasal 27 dan pasal 28 Bapak. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, bisa enggak orang yang menyebarkan itu dilaporkan ke lembaga penegak hukum? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Bisa. Bisa Bapak. Berarti itu bisa diproses secara hukum gitu? Siap Bapak. Wah. Berarti ini banyak masyarakat kena nanti ini. Siap Bapak. Sekarang malah ada surat edaran itu Pak dari kepolisian menyebarkan, misalnya ada kasus kecelakaan terus kita foto terus kita sebarkan itu Pak. Jadi bisa kena undang-undang ITE Bapak. Nah ini yang harus digarisbawahi juga. Siap, ini harus digarisbawahi juga. Jadi kan ini saudara menggunakan pendekatan kasus itu saudara. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak ini. Siap Bapak. Kasus seperti ini banyak ini. Hampir setiap saat itu yang namanya HP itu berisi ya konten-konten yang itu kontennya itu berisi dengan penyebaran-penyebaran yang tidak bagus katakanlah. Siap Bapak. Oke. Jadi PR-nya saudara itu terkait dengan judul ya. Ini harus perlu disinkronkan dengan rumusan masalah. Nah, selain itu juga terkait dengan penulisan, silahkan dilihat di buku pedoman penulisannya. Ada beberapa hal yang perlu ini. Nah, kalau misalnya saudara itu tidak bisa mengimplementasikan atau mengimplementasikan pendekatan kasus dijadikan sebagai ini pendekatan, itu saya kira itu dihapus saja gitu. Siap Bapak. Dihapus saja kalau hanya sekedar penguat saja. Menurut saran saya, kembalikanlah kepada penelitian normatif secara murni saja. Siap Bapak. Silakan itu dibaca.
Mungkin sementara itu dari saya, Ketua Sidang, saya kembalikan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainuri sudah melaksanakan ujian juga sebagai penguji ketiga. Ada beberapa catatan penting yang disampaikan Mas Okta, walaupun beliau terlambat, tapi ternyata banyak sekali teman-teman yang harus diperbaiki ya, Mas Okta ya. Siapa Pak? Siapa Pak? Apa yang kita kurang teliti, tidak jeli, ternyata beliau masih ada beberapa yang saya anggap hasil hasil pengamatan yang teliti ya. Saya kurang teliti, tadi ada beberapa yang disampaikan sama beliau ya, yang itu tidak terpantau sama kita ya. Itu tolong dicatat Mas Okta ya. Saya juga Siapa, nyatat Pak? ini sebagiannya ini yang disampaikan Bapak Dr. Zainuri ini ya. Siapa Pak? Baik. Sebelum kita masuk ke sesi akhir, sesi penilaian, mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu disampaikan dari para penguji. Kalau dari saya cukup, tidak ada tambahan. Barangkali ada tambahan dari penguji yang lain. Pada Bapak Dr. Miftahul Munir, ada tambahan Pak? Silakan. Bapak Dr. Miftahul Munir, ada tambahan? Terima kasih Bapak Dr. Zainuddin. Kalau saya cukup juga. Jadi sudah tadi diperdalam oleh Bapak Dr. Zainuri. Bapak Dr. Zainuri juga sudah kemudian menyarankan banyak hal. Saya pikir kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Dari Bapak Dr. Zainuri, ada tambahan lagi sebelum kita masuk ke sesi akhir, sesi penilaian? Sudah, saya kira sudah cukup dari saya. Yang terpenting Saudara Okta itu harus bekerja keras lagi untuk merevisi ya. Karena ini bagian dari hasil dari ujian gitu. Jangan nanti cuman siap-siap tapi nanti revisinya nggak siap. Nah, ini yang terpenting harus respon dengan baik gitu. Siapa Pak? Sudah cukup dari saya, Pak Dr. Zainuddin. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh para penguji, baik dari Bapak Dr. Zainuri maupun dari Bapak Dr. Miftahul Munir. Bu Evi masih bersama kami di ruang Zoom. Ya, Bapak. Bu Evi, ini sesi terakhir, sesi penilaian. Apakah kami harus memberikan nilai dan disampaikan di sini nilainya, ataukah kami cukup mengatakan ini lulus, ini tidak lulus? Iya, Pak. Jadi untuk nilai nanti kami minta secara personal saja, Bapak. Jadi cukup dikatakan apakah ini lulus atau tidak gitu, Pak. Oke, jadi seperti itu ya aturannya ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Evi penjelasannya. Sebelum kita masuk ke sesi akhir, Mbak Evi, sebelum kita masuk ke sesi akhir, kita umumkan di depan yang bersangkutan. Saya minta dijalankan prosedur di ini dulu, Mas Okta di anu dulu ya. Mas Okta di. Oh ya Pak, berarti Pak Okta mau saya pindahkan ke waiting room dulu ya Pak? Dipindah dulu ke waiting room dulu. Siap Pak. Sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, Bapak para penguji yang saya hormati, kepada Bapak Dr. Zainuri, Bapak Dr. Miftahul Munir, kita masuk ke sesi akhir. Sebelum kita umumkan di depan yang bersangkutan tentang penilaian akhir, apakah lulus atau tidak, ada baiknya kita bertiga bersepakat dulu, ya, apakah dengan membaca naskah tesisnya, kemudian mendengarkan pemaparan presentasinya tadi di awal dan mendengarkan jawaban dari yang bersangkutan dalam sesi ujian itu, bisa kita nyatakan lulus atau tidak lulus ya.
Mungkin bisa dimulai dari Bapak Dr. Miftahul Munir. Silakan Bapak. Baik, Bapak Dr. Zainuddin, kalau saya lulus dengan catatan perbaikan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kami, kalau saya lulus karena ini memang bagus, temanya bagus, supaya kemudian ada kelugasan dan ketegasan untuk redaksi pasal-pasal dan sebagainya. Salah satu contohnya ini misalnya. Begitu Bapak Dr. Zainuddin, terima kasih. Tapi kelulusannya dengan catatan sudah memperbaiki. Maksud saya seperti itu. Jadi lulus sementara lah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan ke Bapak Dr. Miftahul Munir yang sudah menyatakan bahwa Saudara Okta ini bisa dinyatakan lulus dalam ujian tesis pada sore hari ini. Saya pun juga berpendapat sama. Kalau saya menyimak apa yang dipaparkan di sesi awal yang bersangkutan presentasi, kemudian dia juga berhasil menjawab beberapa pertanyaan walaupun sifatnya konfirmasi dari yang saya sampaikan. Ya, saya juga menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk diluluskan dalam ujian tesis pada sore hari ini dengan catatan-catatan yang tentunya harus harus menjadi bahan dari revisinya. Jadi catatannya tadi lumayan yang disampaikan dan itu penting untuk menyempurnakan, terutama yang disampaikan Bapak Dr. Miftahul Munir. Jadi kalau perlu ini harus ada usulan dari penelitinya tentang redaksi yang memungkinkan lebih menjamin kepastian hukumnya. Itu bagus sekali, itu menurut saya perlu diarahkan ke sana revisinya. Mungkin ada, bukan mungkin ya, juga saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Zainuri. Gimana Bapak tentang penilaian akhir terhadap yang bersangkutan? Ya, terima kasih ya Pak Ketua Sidang. Nah, wah ini kalau sudah disuruh seperti ini beban juga ini. Nah, tadi teman-teman sudah menyampaikan. Jadi menurut saya untuk saat ini tidak layak lulus untuk saat ini. Ya. Untuk saat ini tidak layak lulus, tetapi layak lulus kalau sudah revisi selesai. Ya, itu dari saya. Jadi untuk saat ini tidak layak lulus, tetapi layak lulus kalau revisinya selesai. Ya, gitu Pak Ketua. Baik, itu ya sudah disampaikan juga, sudah kita catat ini penilaian masing-masing penguji. Mbak Evi, sudah bisa digabung kembali Saudara Okta di Lampung. Sudah Pak, sudah bergabung Pak Okta. Halo, Mas Pak Okta, Mas Okta sudah bergabung? Siap Bapak. Baiklah, kita akan segera masuk ke sesi terakhir, sesi penilaian terhadap hasil ujian tesis Saudara Okta. Mas Okta tidak perlu tegang, biasa saja, santai, semuanya pernah mengalami. Jadi apa yang sudah Anda ikhtiarkan ini sudah selesai dan tinggal mendengarkan hasilnya. Ya, Mas Okta ya. Ya Bapak. Ya, kalau perlu tarik nafas dalam-dalam, ya, santai saja. Semuanya insya Allah berjalan dengan hasil sesuai harapannya. Mas Okta, berdasarkan diskusi dari 3 penguji, saya, kemudian Bapak Dr. Miftahul Munir dan Bapak Dr. Zainuri, saya perlu menyampaikan hasil penilaian 3 penguji pada sore hari ini. Saya sebagai ketua penguji menyatakan bahwa tulisan tesis yang Anda tulis, ya, plus juga apa yang Anda pertahankan dalam beberapa tahap, dari tahap pertama, tahap kedua, sampai tahap saat ini, tahap akhir, ya, saya menyatakan Anda dinyatakan lulus. Ya, jadi Bapak, saya sebagai penguji 1 menyatakan Anda dinyatakan lulus
Siap, Bapak. Dengan catatan Anda harus merevisi sesuai arahan yang saya sampaikan tadi. Terutama terkait temuan-temuan yang dianggap penting itu harus ditampilkan, ditonjolkan, disampaikan di dalam penelitian tesis ini. Ya, siap, Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penilaian dari penguji 2, Bapak Dr. Miftahul Munir juga menyatakan hal yang sama. Anda dinyatakan lulus dalam ujian penelitian tesis dengan catatan juga Anda harus melakukan revisi sesuai arahan yang disampaikan oleh beliau pada sesi kedua tadi. Terutama besar harapan Anda bisa memunculkan redaksi yang tepat ya, supaya pasal 28 itu bisa lebih memperjelas atau menjamin kepastian hukumnya. Ya, itu harapannya, salah satu harapannya, dan catatan yang lain saya kira sudah dicatat Mas Okta ya. Ya, Bapak. Baik itu dari Bapak Dr. Miftahul Munir. Kemudian yang ketiga, penguji yang ketiga dari Bapak Dr. Zainuri menyatakan bahwa untuk saat ini Anda belum bisa dinyatakan lulus, tetapi Anda akan dinyatakan lulus kalau Anda sudah menyelesaikan revisi sesuai dengan diskusi yang digelar pada sore hari. Ya, Bapak. Jadi, ya ini bisa dipahami berarti Anda baru dinyatakan lulus kalau sudah melakukan revisi, Mas Okta. Ya, Bapak. Jadi Pak Zainuri ini kalau saya boleh menafsirkan, jadi Anda ini lulus bersyarat. Ya, Bapak. Ya, lulus tapi bersyarat. Nanti lulusnya kalau syaratnya sudah dilaksanakan. Ya, Bapak. Paham ya? Ya, Bapak. Ya, silakan dipahami sendiri. Ya, saya harapkan Anda bersyukur Anda sudah masuk ke tahapan ini. Ini capaian yang sangat luar biasa dan perjuangan luar biasa. Anda menjadi yang pertama. Anda menjadi orang yang pertama di angkatan Anda pada tahun ini yang menyelesaikan sidang akhir. Ya, Bapak. Kita patut berbahagia, patut bersyukur, sampaikan kepada kabar gembira ini kepada keluarga dan teman-teman supaya ikut berbahagia. Saya ucapkan selamat atas capaian yang Anda raih pada hari ini ya. Jangan bosan, jangan puas sampai di sini. Ya, Anda masih punya kesempatan untuk terus meningkatkan kompetensi terutama di bidang hukum yang Anda geluti saat ini ya, untuk memperkuat institusi Anda di Polri. Ya. Baik, sebelum ditutup, saya perlu memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi dan menggembirakan saudara Okta. Silahkan Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Zainuddin. Saya ucapkan untuk kesekian kali selamat Mas Okta Afridianto. Semoga bermanfaat untuk Anda, keluarga, dan utamanya untuk institusi kita, institusi Polri maksud saya, supaya ada banyak hal yang kemudian bisa lugas dan tegas, tidak multitafsir, tidak kemudian seperti pasal karet maksud saya. Jadi bisa banyak orang memanfaatkan cipratan tafsirnya, sehingga kemudian banyak beberapa kasus kemudian menjadi persoalan antara kepastian hukumnya, kemudian keadilan yang kemudian diterima pelaku atau si korban. Itu saja selamat. Ini salah satu yang mungkin harus kemudian terus dikembangkan, baik kemudian dalam teori dan prakteknya di lapangan oleh Mas Okta di institusinya. Terima kasih. Sekali lagi selamat buat Mas Okta. Ya, Bapak. Makasih, Bapak. Kepada Bapak Dr. Zainuddin. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Miftahul Munir ya, sudah menyampaikan closing statement ya terkait capaian saudara Okta pada sore hari ini. Silakan juga saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Zainuri untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, baik, pimpinan sidang. Pertama, saya mengucapkan ini ya,
selamat kepada saudara Okta ya. Selamat dalam artian telah menyelesaikan ujian ya, ujian ini tesisnya ya. Nah, tetapi dengan catatan dari saya lulusnya itu kalau sudah direvisi gitu. Jadi saya nanti ada ucapan selamat 2 kali saya gitu. Ini pertama saya ucapkan selamat karena sudah masuk tahapan ujian ini ya. Yang kedua, selamat juga nanti tentunya untuk merevisi gitu ya. Sebagai syarat yang terakhir untuk lulus harus revisi gitu. Ya, gitu ya Saudara Okta ya. Ya Bapak. Ya, karena apa? Ini baru selesai ujian harus bekerja lagi, harus bekerja keras lagi untuk sukses dalam artian dinyatakan lulus dan layak untuk mendapat gelar akademik magister hukum. Nah itu, jadi setelah ini Saudara Okta bukan langsung merasa sudah selesai, ini masih punya tanggungan gitu, dan tanggungan itu masih perlu ditagih besok itu. Ya, Ya Bapak. dan tagihannya itu besok ketika validasi tesisnya, kalau itu syaratnya tidak terpenuhi, maka itu dipending juga gitu. Ya, gitu dari saya Pak Zainuddin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri. Terakhir, sebelum ditutup, saya juga beri kesempatan sebentar kepada Saudara Okta. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup sidang tesis pada sore hari ini. Silakan Mas Okta. Siapa Pak? Mohon izin Bapak. Kami hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zain sebagai pembimbing utama saya. Yang kedua, Bapak Miftahul Munir, saya ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, Pak Zainuri. Saya merasa tidak punya kata-kata, Pak. Sudah merasa terharu dan senang gitu, Pak. Meskipun lulus dengan bersyarat gitu, Bapak. Penuh dengan revisi lagi. Terima kasih, Bapak. Cukup, Bapak. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Saudara Okta. Jadi sekali lagi, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda sudah sampai ke tahapan ini ya. Anda patut berbahagia ya karena Anda sudah sampai pada tahap ini. Yang lain belum sampai Mas Okta, sampai duluan. Jadi Anda harus berbahagia, bersyukur sekali ya. Walaupun ada catatan itu biasa Mas Okta. Jadi semuanya mengalami hal yang sama. Jadi sampean kalau tadi saya sebutkan lulus bersyarat itu maksudnya ya harus revisi, semuanya mengalami itu. Siap Bapak. Paham ya? Siap Bapak. Jadi Anda patut bersyukur, patut berbahagia ya sehingga sampai pada tahapan ini. Kita akan berproses setelah ini kita akan melakukan revisi sesuai arahan. Jadi jangan berhenti dalam arti setelah ini diem ya. Setelah ini kita akan lanjutkan agar bisa menuntaskan kelulusan Anda ini ya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Baik. Di ujung sidang tesis ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penguji, kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, kepada Bapak Dr. Zainuri di tengah-tengah kesibukannya. Beliau berdua bersama saya bisa menyelesaikan tugas dari pasca sarjana dengan sangat baik pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau laksanakan pada sore hari ini menjadi amal baik ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup sidang tesis pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kembali.